Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan teacher Adriani Viola Preselia. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang teks debat. Sebelumnya, apakah Ananda sudah pernah melihat ada dua pihak yang beradu argumen? Nah, mereka beradu pendapat tentang pro dan kontra terhadap masalah tertentu. Nah, yang Ananda lihat itu merupakan contoh dari debat. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Oke, kali ini kita akan membahas tentang teks debat. Teks debat merupakan suatu teks yang membicarakan isu yang berkembang di masyarakat dengan pendapat pro maupun kontra. Teks debat memiliki fungsi untuk mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan terhadap isu yang diangkat. Isu yang diangkat dibicarakan secara berdiskusi untuk memberikan pendapat terhadap permasalahan tersebut. Adapun fungsi dari teks debat adalah mempertahankan argumen atau lebih ke arah beradu argumen untuk memberikan suatu solusi terhadap pemecahan masalah. Yang kedua, menggunakan generalisasi, fenomena khusus, simpulan, perbandingan, dan sebab akibat. Selanjutnya, unsur yang harus ada dalam debat. Yang pertama, topik debat atau mosi. Yang kedua, moderator sebagai perantaranya. Yang ketiga, tim afirmatif, yaitu tim yang setuju terhadap topik debat. Dan yang keempat, tim negatif atau tim yang kontra terhadap topik debat tersebut. Selanjutnya, struktur teks debat. Teks debat memiliki 3 struktur. Di antaranya yaitu isu, yaitu berisi masalah yang akan didiskusikan. Yang kedua, argumen, berisi pendapat, baik pendapat yang mendukung maupun pendapat yang bertentangan. Dan yang terakhir, simpulan, berisi kesimpulan dan rekomendasi mengenai isu yang dibahas. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang ada dalam teks debat. Teks debat pada umumnya memiliki ciri bahasa sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan istilah-istilah umum yang terkait dengan topik. Yang kedua, penggunaan konjungsi pertentangan. Yang ketiga, mengawali dengan kalimat tanya. Yang keempat, menggunakan kohesi leksikal dan gramatikal. Dan yang terakhir, menggunakan kata modalitas. Selanjutnya, kita akan menyusun debat aktif. Langkah-langkah untuk menyusun debat aktif antara lain yang pertama, kita harus menyusun pernyataan yang berisi pendapat tentang isu kontroversial. Yang kedua, mengelompokkan siswa ke dalam kelompok pro dan kontra dengan jumlah yang sama. Yang ketiga, membuat 2 hingga 4 subkelompok dalam masing-masing kelompok pro dan kontra tersebut. Yang keempat, meminta setiap subkelompok menyusun daftar argumen atau pendapat yang akan disampaikan pada saat debat aktif berlangsung. Yang kelima, debat aktif dimulai dengan meminta setiap subkelompok menyampaikan argumen pembuka. Yang keenam, meminta setiap subkelompok memberikan tandingan argumen lawan. Dan yang terakhir, apabila debat dirasa sudah cukup, maka debat dapat dihentikan. Demikianlah pembahasan tentang teks debat.